Oke, selamat malam. Kali ini diskusi kita sedikit menarik. Berbeda dengan sebelumnya, kita ada di studio Fakta, di podcast Fakta, kita bicara di sana, ngundang pembicara. Tapi karena keadaannya masih mengharuskan kita work from home, tapi ada isu yang harus kita bahas, makanya virtual ini diadakan malam hari ini. Sebelumnya, pembicaranya, narasumbernya malam ini adalah Pak Ari Subagio. Pak Ari Subagio sendiri adalah Kepala Divisi dari Forum Warga Kota Indonesia yang masuk juga sebagai kuasa dari teman-teman pengendalian tembakau yang pada saat itu mengadukan atau membuat laporan maladministrasi, dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait surat teman-teman pengendalian tembakau yang tidak dibalas atau tidak direspon oleh Menteri sendiri, Menteri Kesehatan. Sekarang bergabung dengan saya, Pak Ari Subagio. Halo, Pak. Halo, malam. Yo, malam, Pak. Kabar sehat, Pak? Sehat, Jo. Gimana kamu? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sekarang gini, Pak. Iya. Teman-teman banyak yang penasaran nih terkait laporan dari beberapa lembaga aktivis pengendalian tembakau. Di situ ada ya, salah satunya adalah Lentera Anak, ada juga KPAI. Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Ari Subagio, apa sih Pak yang dilaporkan, konteks yang dilaporkan terhadap Ombudsman ini, terhadap Menteri Kesehatan Pak, dugaan maladministrasi itu sendiri? Oke, terima kasih. Sebenarnya saya coba, apa sih PP 109? Oke. Kenapa sih direvisi ya? PP Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 itu tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau dan turunannya. Nah, itu ada sesuai keputusan Kepres 9 2018, itu harus direvisi dengan waktu 1 tahun sejak tanggal 3 Mei 2018. Hal ini yang tidak dilakukan. Kenapa sih aktivis pengendalian tembakau, termasuk tadi yang kamu sebutkan, ada YLA, YLKI, Kakak Solo, Pusaka Indonesia, karena menginginkan revisi ini masih banyak kekurangan, apalagi di zaman COVID sekarang ini. Ini perlu ada revisi tentang besaran larangan iklan, larangan gambar, pembesaran gambar di bungkus rokok, terus tidak larangan menjual ketengan, apalagi di masa COVID ini anak-anak kan sering main gadget atau membuka cari referensi di itu, semua banyak iklannya. Itu belum dilarang di PP 109. Sehingga ada dorongan teman-teman ini yang bergerak di bidang pengendalian tembakau untuk mendorong Kemenkes untuk merevisi, karena ada Kepres tadi, Kepres yang telah diamanatkan, itu yang jadi dasar. Karena tidak, maka kami sebagai kuasa hukum dari teman-teman Kompak yang bergabung dalam Kompak itu melakukan somasi. Somasi pertama adalah tanggal 12 November ke Kemenkes 2020. Somasi kedua adalah 26 November 2020. Itu semuanya tidak dijawab oleh Kemenkes. Dasar itu yang kita lakukan untuk mengadukan ini ke ORI, Ombudsman Republik Indonesia. Ada dugaan maladministrasi karena tidak ada jawaban apapun dari Kemenkes. Apa yang terjadi? Kita tanggal 20 Desember mengadukan ke ORI. Kita ditanggapin, diterima, tapi tidak jelas sampai sekarang. Apa sih hasil dari itu? Saya coba membedakan antara teman-teman yang teman-teman KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, dalam 1 bulan dia bisa merekomendasikan. Kita sudah 9 bulan tidak ada keputusan apapun. Ini yang saya sayangkan sebagai kuasa hukum. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ari. Berarti yang saya tangkap adalah teman-teman pengendalian tembakau berusaha untuk mendorong Menteri Kesehatan untuk segera merevisi PP 109 2012. Tidak mendapatkan respon, 2 kali melakukan somasi, teguran, agar cepat dilakukan revisi, tapi tidak mendapatkan respon.
Nah, yang mau saya tanyakan begini Pak, sekarang kan pengaduan teman-teman ini sudah ada di Ombudsman, diterima oleh Ombudsman. Laporan dugaan terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Yang saya mau tanya Pak, bagaimana proses pengaduan itu sendiri Pak di Ombudsman? Ya, Menurut Ombudsman ini kan banyak nih Pak, pengaduan nih Pak, perkara-perkara nih Ombudsman, yang salah satunya mungkin yang tadi Bapak sebutkan nih, terkait tenaga kerja KPK. Ya sebenarnya juga prioritas, ini penting juga. Kita tanggal 20 Desember 2020 sudah melaporkan ke ORI, itu dasarnya itu. Kenapa ini penting? Karena target industri rokok adalah anak muda. Kalau Ombudsman diem, ini jadi persoalan. Generasi muda kita akan terpapar oleh zat adiktif, yaitu produk tembakau dan turunannya. Apalagi sekarang model rokok elektronik sudah di mana-mana, itu bahaya. 9 bulan udah cukup lah ORI harusnya merekomendasikan. Saya juga berpikir, ORI juga ada dugaan kalau ini tidak dijalankan dengan baik, ini bentuk maladministrasi yang dilakukan juga oleh ORI gitu. 9 bulan gitu loh. Itu lucu. Itu hal yang sangat lucu sebenarnya. Ketika Ombudsman melakukan maladministrasi. Maladministrasi lah, terus mengadu ke siapa? Ke presiden lagi gitu kan. Lucu gitu loh. Oke, sekarang pertanyaannya gini Pak, ini kan prosesnya sudah lama di Ombudsman, tidak kunjung selesai. Update saat ini seperti apa Pak Ari? Dari Ombudsman sendiri? Ya masih sekitar dia menunggu menteri jawaban dari PMK, Menteri Kebudayaan itu ya. Tapi kan kita nggak Tapi kenapa Pak? Kok gimana ya? Hal yang dilaporkan ini kan adalah maladministrasi, di mana Kemenkes tidak memberikan jawaban terkait somasi dan keinginan teman-teman. Kenapa melibatkan kementerian yang lain? Ya saya nggak tahu, sebagai koordinator apapun saya sih nggak urusan dengan Kementerian Kebudayaan. Mau yang kita laporkan Kemenkes, itu persoalannya yang harus ditangani Kemenkes dulu. Core-nya PP 109 2012 adalah Kementerian Kesehatan. Ini momen tepat di masa COVID untuk melindungi generasi muda dari paparan zat adiktif. Itu yang kita perlukan karena Mari, maaf saya potong. Apakah ada respon dari teman-teman pengadu yang bilang bahwa ini loh yang saya laporkan adalah karena surat saya nggak dibales, bukan karena tidak melibatkan yang lain, seperti itu Pak? Ya itu harusnya kan surat apa yang kita somasi itu harus dijawab, dan itu yang jadi angle utama kita adukan, bukan menteri yang lain. Jadi kita suruh nunggu informasi dari menteri yang lain, itu hal yang lucu gitu. Saya paham. Jadi permasalahan ini jadi melebar kemana-mana, yang tadinya konteksnya adalah konteks administrasi, tapi jadi melibatkan banyak kementerian. Padahal gini loh, kalau yang adukan kayak Menteri PMK sih wajar. Kita nggak ngadukan, yang kita adukan siapa? Kemenkes. Harusnya fokus ke Kemenkes. Dia tidak menjalankan kewajibannya untuk merevisi PP 109 2012 gitu loh. Berarti yang saya bisa tangkap adalah update saat ini adalah Kementerian Kesehatan masih melakukan koordinasi dengan menteri-menteri lain di luar dari Kementerian Kesehatan. Ya kita nggak peduli urusannya pada Kemenkes gitu loh. Ya, yang core-nya gitu. Oke. Terima kasih untuk update-nya Pak Ari. Sekarang yang saya mau tahu dari teman-teman juga, pengen tahu kira-kira apa tindakan teman-teman selanjutnya nih Pak? Mengingatkan, ini agak lucu nih yang saya bilang tadi. Apalagi Pak Ari bilang di mana mengadukan maladministrasi ke Ombudsman, malah Ombudsman yang saat ini tidak terlihatlah kerjanya terkait apa yang diadukan teman-teman. Apa Pak tindakannya Pak selanjutnya Pak terkait hal ini? Saya kira ya sama, kita akan pelajari juga kelemahan Ombudsman juga. Ketika dia tidak mengupdate kasusnya itu, kita akan upayakan upaya-upaya yang lain, baik itu hukum atau non-hukum gitu kan. Secara politis bisa kita lakukan, upaya hukum juga bisa lakukan. Tapi itu kan nanti strategi kita dengan teman-teman jaringan, ada YLKI, ada YLA, Kakak Solo, sama Pusaka Indonesia ya. Ini strategi itu gitu loh.
kita nggak akan bongkar dulu, tapi bagaimana strategi politis ini kita juga akan lakukan. Bisa kita ke DPR gitu, atau mengadukan bahwa kinerja ombudsman itu kurang baik gitu loh. Itu yang coba kita, tapi kita lihat juga, kita bersama, karena kita kuasa hukum, kita juga bicara dengan pemberi kuasa juga gitu. Oke. Terima kasih Pak Ari untuk diskusi singkatnya. Kami udah tangkap permasalahannya di mana, sekarang prosesnya sampai di mana, Pak. Semoga Ombudsman segera memberikan pekerjaan cepat terkait pengaduan teman-teman ini. Mau dikemanakan, mau diapakan gitu kan? Ya kalau mau Ombudsman ini dianggap serius dan ini melindungi masyarakat generasi muda akan datang, ya segera ada rekomendasi untuk segera mengeluarkan rekomendasi. Oke, sip. Semoga Ombudsman segera mengeluarkan rekomendasi terkait pengaduan teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pak Ari untuk diskusi malam hari ini terkait revisi PP 109 pengaduan yang tak kunjung kelar ke Ombudsman. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam Pak Ari. Malam.